Assalamualaikum, yo, balik lagi bareng gua Alif Tombol Power. Berdasarkan request dari Brothership Lotsi Perahu Ngambang yang katanya minta dibikinin video rekomendasi HP yang enak buat editing video. BTW, makasih banyak ya Der, udah nyawer. Moga berkah ya. Lumayan buat beli kopi hitam serenceng di warung Madura. Iya, jadi nih Der, gue punya 7 pilihan HP terbaik di harga 4-5 jutaan yang lancar buat ngedit video dan kameranya juga gacor buat ngambil gambar. Istilah kata paket lengkap atau HP untuk konten kreator lah gitu ya. Penasarin? Legacy 7 HP untuk konten kreator terbaik di akhir tahun 2025 versi Tombol Power. Kita awali dari yang paling murah. Rekomendasi HP yang enak buat lu pakai ngonten di harga 4 jutaan ada Poco F6 nih Der. Iya bener, walaupun ini HP hadir sebagai HP yang dagangin performa banget, tapi ternyata kemarin pas gue coba kameranya tuh lumayan bisa muasin untuk ngambil foto atau video yang bagus. Konfigurasi kamera si Poco F6 ini asik ya Der. Lensa utama 50 megapiksel wide-nya ini dipasangin sensor Sony IMX882 Plus OIS, dan untuk lensa keduanya dia udah berjenis ultra wide beresolusi 8 megapiksel yang kepake banget. Lu cek dulu dah nih hasil fotonya. Lanjut kalau buat rekam video, dia bisa sampai 4K 60 fps di kamera belakang atau 1080p 60 fps di kamera depan. Tapi sayangnya kalau lu lagi ngerekam pakai kamera belakang tuh kagak bisa switch lensa ke ultra wide ya Der. Ya untung aja ini HP ada fitur dual video yang fungsinya bisa rekam video pakai kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan. Masuk ke performanya buat ngedit video. Jadi kemarin si Brothership Vlogs juga nge-share pengalaman ngedit video pakai Poco F6. Katanya tuh suka force close tiba-tiba Der. Tapi waktu gue coba sendiri kemarinan aman aja sih. Makanya gue tetap rekomendasiin ini HP buat lu pada beli ya. Semoga aja dah masalah force close pas editing itu cuma bug software doang ya Der. Karena kalau secara spek chipset Snapdragon 8 Gen 3 4 nanometernya ini tuh udah ngebut banget buat dipakai ngedit CapCut, VN, KineMaster dan lain-lain. Untuk jenis storage-nya juga udah asik, UFS 4.0. UFS 4.0 ini tuh bisa bikin feel editing lu lebih responsif karena kecepatan baca tulisnya mantep walaupun lu ngedit video dengan ukuran 1-2 GB. Sistem pendinginnya sih lumayan mantep nih si Poco F6 dengan Liquid Cool Technology 4.0 Ice Loop System berukuran 4800 mm persegi. Tapi praktek lapangannya ternyata lumayan panas kalau dipakai ngedit lama-lama Der. Dan untuk minimalisir panas bisa lu pakein cooler eksternal atau minimal kata si Brothership Vlogs mah taruh di ubin aja Der HP-nya. Untuk spek layarnya juga mantep buat editing karena udah berpanel AMOLED 1.5K yang bisa ngasih akurasi warna lebih mantep untuk color grading. Tingkat kecerahannya juga aman, 2400 nits yang bisa bikin visual layar tetap kelihatan jelas walaupun di bawah terik sinar matahari. Sementara untuk baterai sayangnya Poco F6 ini rada boros karena emang kapasitasnya juga cuma 5000 mAh. Tapi tenang, kalau lowbat ngecasnya cepet ya Der, udah fast charging 90 watt. Masih dari Xiaomi, rekomendasi HP untuk konten creator berikutnya ada Poco X7 Pro 5G yang diem-diem bisa diajak berenang karena udah ngantongin sertifikasi IP68 Der. Nah kalau Poco F6 tadi head to head sama Poco X7 Pro 5G ini, gue udah coba sendiri ternyata performa chipset Dimensity 8400 Ultra si X7 Pro 5G ini jauh lebih ngejos buat tugas berat kayak gaming atau editing. Jenis storage-nya juga aman banget, udah UFS 4.0 dan harga 4 jutaan gini lu bakal dapetin storage 12/512 GB yang mana itu udah lega banget buat nyimpen banyak bahan konten. Soal perkameraannya juga ternyata asik nih Der, masih dapat konfigurasi yang sama kayak Poco F6 tadi ya. Jadi langsung aja ini dia sampel fotonya. Nah kalau urusan rekam video, Poco X7 Pro 5G ini bisa ngerekam sampai 4K 60 fps di kamera belakang dan 1080p 30 fps di kamera depan. Yang keren dari kamera ini HP tuh lu nantinya bisa ganti lensa ke ultra wide di kondisi lagi ngerekam video dengan transisi yang lumayan mulus juga. Ya emang sih belum bisa switch ke kamera depan, tapi at least ini HP udah punya fitur dual video yang enak buat lu pakai bikin konten vlog ya Der. Lu pakai hunting konten di taman di siang bolong yang mana silo banget juga tenang
tenang, aman aja, karena layar ini HP bakal tetap kelihatan jelas karena speknya udah AMOLED Crystal Res 6,67 inci 1.5K 120Hz dengan tingkat kecerahan maksimal di 3200 nits. Baterai Poco X7 Pro 5G ini juga bisa banget dibilang awet, berkapasitas 6000 mAh, lengkap dengan fast charging 90 watt. Aman dah buat ngonten keluar seharian. Opsi terakhir dari brand Xiaomi di rekomendasi kali ini ada Poco F7 ya der. Walaupun udah beda generasi, sayangnya si Xiaomi masih pasangin konfigurasi kamera yang sama kayak versi sebelumnya dengan dual kamera 50 megapiksel Sony IMX882 Plus OIS yang juga dikomboin sama lensa kedua ultrawide 8 megapiksel. Nih sampel fotonya. Kamera Poco F7 ini kalau dipakai ngerekam video lumayan asik karena selain lu bisa ngerekam 4K 60 fps pakai kamera belakang, lu juga bisa ngerekam 1080p 60 fps pakai kamera depan yang mana hasil videonya lebih halus dan super stabil anti goyang dompet. Kalau lagi ngerekam pakai kamera belakangnya juga bisa lu switch ke lensa ultrawide tapi kagak bisa switch ke kamera depan ya. Soal performa editing mah jangan ditanya dah. Chipset Poco F7 ini tuh kenceng banget, pakai Snapdragon 885 Gen 4 nanometer yang skor Antutunya baik tembus di angka 2 jutaan poin. Kapasitas storage-nya juga ramah file gede karena 12/512 GB. Jenis RAM-nya kenceng juga LPDDR5X dan jenis storage-nya juga udah next level UFS 4.1. Dengan spek performa kayak gitu, nantinya lu mau import file video gede ke timeline CapCut tuh kagak bakal ngadet-ngadet ya der. Ada sih ngadet-ngadet dikit kalau ngeditnya udah di atas 2 jam dan footage-nya itu kompleks alias full effect. Aspek layarnya juga cakep nih. Selain bezelnya tipis simetris yang enak diplototin berjam-jam, dia juga punya tingkat kecerahan mantap di angka 3200 nits yang juga udah disupport sama Sunlight Display 4.0 yang artinya selain cerah, warna yang keluar tuh bakal tetap akurat dari layar ini HP walaupun kena sorot sinar matahari yang silau ya der. Soal baterai juga aman banget, kapasitasnya 6500 mAh plus Viper Charge 90 watt yang kuat lu pakai konten seharian plus ngedit video. Kalau ngomongin rekomendasi HP untuk konten kreator di harga 5 jutaan, gue bakal merasa berdosa banget kalau kagak masukin Nyamyung Galaxy A56 5G ya der. Gila dah, ini HP super rekomend dah buat lu pakai ngonten. Dan gue nobatkan sebagai pilihan HP terbaik juga dari ke-7 HP yang ada di video ini ya der. Alasannya pertama, spek kamera Nyamyung A56 5G ini tuh keren parah. Di bagian belakang ada 3 kamera dengan lensa utama wide 50 megapiksel, lensa kedua ultrawide 8 megapiksel dan lensa ketiga makro 5 megapiksel. Nah, lensa utama ini HP tuh sensor kameranya gokil der, pakai sensor Sony IMX906 yang bisa ngasih gambar aduhai cakepnya. Nih, lu lihat dulu dah tuh sampel fotonya. Lanjut, kita bahas buat rekam videonya. Jadi, Nyamyung A56 5G ini tuh emang kagak bisa ngerekam 4K 60 fps ya der. Tapi menurut gua aman aja karena kalau mau 60 fps masih bisa di resolusi 1080p. Yang penting kalau lu ngerekam di resolusi 4K 30 fps-nya ini tuh stabil banget walaupun lu rekam sembari jalan atau lari kecil. Nah, yang asik kalau pas lagi ngerekam tuh bisa switch lensa ke ultrawide atau switch ke kamera depan juga bisa ya der. Kagak ketinggalan juga fitur dual video yang enak dipakai buat ngevlog. Soal performa editing juga masih bisa dibilang gacor karena Nyamyung A56 5G ini tuh kenceng pakai chipset Exynos 1580 yang skor Antutunya aja ada di angka 800 ribuan poin. Walaupun jenis storage ini HP menurut gua jadi standar minimal buat editing di UFS 3.1, at least jenis RAM-nya ini lumayan gacor, LPDDR5 yang 50% lebih ngebut dari LPDDR4X ya der. Nah, soal layar mah jangan ditanya dah, tahu sendiri kan layar bikinan Nyamyung tuh berkelas banget. Intinya akurasi warnanya cakep lah ini buat color grading. Tingkat kecerahannya juga mantep ya der, udah 1900 nits. Biar kata baterai HP ini cuma goceng Yamaha doang, tapi dia bisa awet efisien seharian ya der. Dukungan fast chargingnya juga lumayan ngebut nih, udah 45 watt.
iQOO Neo 10 5G ini juga bisa dikategorikan sebagai HP yang cocok buat content creator. Karena selain ini HP punya performa gila banget di kelasnya, kameranya juga ternyata bisa banget kita andelin buat ngambil gambar yang cakep. Jadi iQOO Neo 10 5G ini ngebawa konfigurasi dual kamera dengan lensa utama 50 megapiksel wide Sony IMX882 plus OIS dan lensa kedua 8 megapiksel sebagai ultra wide. Sementara untuk kamera depannya dia punya resolusi 32 megapiksel ya der. Nih sampel fotonya. Nah, buat rekam video tuh ini HP bisa ngasih lu settingan 4K 60 fps di kamera belakang maupun kamera depan ya der. Cuma sayangnya kalau lagi ngerekam di 4K tuh kita kagak bisa switch lensa ke ultra wide. Jadi bisa switch lensanya tuh di resolusi 1080p 30 fps doang ya der. Untuk switch ke kamera depan juga kagak bisa dan kagak ada fitur dual view video juga. Aduh, kameranya emang kedengeran kurang ya der fiturnya. Tapi tenang aja, ngerekam di 1080p 30 fps pakai iQOO Neo 10 ini tuh stabil banget OIS-nya. Masih layak banget lah ini buat dipakai ngonten. Tinggal asal skill editing doang. Iya, jadi ngedit pakai ini HP tuh halus banget der. Chipsetnya aja pakai Snapdragon 8X Gen 4 yang skor Antutunya tembus di angka 2 jutaan poin lengkap dengan sistem pendingin canggih 7K Ultra VC. Dikomboin juga sama RAM LPDDR5X Ultra dan jenis storage UFS 4.1. Soal layar juga ngedukung banget, selain panelnya udah AMOLED, tingkat kecerahannya tuh tinggi banget juga di 5500 nits. Kelebihan lain dari ini HP ada di sektor baterai 7000 mAh plus fast charging 120 watt, sementara kekurangannya ini HP varian storage ya cuma 8/256 GB doang ya der. Jadi rada kurang cocok tuh buat main video banyak-banyak. Lanjut, di nomor 2 ada Oppo Reno 11 Pro 5G der. Alasan gue masukin ini HP ke list HP untuk konten, pertama karena triple kamera 50 megapikselnya mantep, bersensor Sony IMX890 plus OIS, punya lensa tele 32 megapiksel yang enak buat ngezoom dan punya lensa ultrawide juga 8 megapiksel. Hasil foto dari ini HP tuh udah kagak usah diraguin lagi. Lu lihat bae jernih, tajamnya pas, dynamic range-nya juga luas dan bisa minim noise juga di kondisi yang kurang cahaya. Lanjut, buat rekam video lumayan asik juga, walaupun kalau ngerekam video di 4K 30 fps itu rada goyang atau kurang stabil. Jadi resolusi buat ngerekam terbaik ini HP itu ada di 1080p 30 fps ya der. Tapi ini ya, kalau menurut gua ngerekam di resolusi 4K untuk semua HP itu malah jadi kayak kurang sih der. Karena 4K itu setahu gua aus banget sama cahaya. Kayak gua aja jarang banget tuh pakai resolusi 4K. Gua selalu pakai resolusi 1080p 30 atau 60 fps doang. Lanjut, kalau lagi kondisi ngerekam, dia juga bisa switch lensa ke ultra wide tapi belum bisa switch ke kamera depan ya der. Untung aja ini HP udah punya fitur dual view video. Nah, soal performa editing juga bisa dibilang mirip-mirip lah ya kayak Nyamyung A56 tadi. Karena Reno 11 Pro 5G ini dipasangin chipset Dimensity 8204 nanometer yang skor Antutunya juga kebetulan berada di angka 800 ribuan poin. Chipset ngebut ya juga dikomboin der sama jenis RAM LPDDR5X. Cuma sayangnya jenis storage ini HP tuh masih UFS 3.1 doang. Ya untung aja kapasitas storage-nya ini gede ya der, udah 12/512 GB bukan 8/256 GB kayak Nyamyung A56 5G tadi. Soal layar juga aman terkendali, kagak ada masalah kalau buat color grading. Paling rada kurang kelihatan aja nih kalau lu pakai ngedit di luar ruangan yang silau karena tingkat kecerahannya ini cuma mentok di 950 nits doang. Kekurangan lain juga ada di spekernya yang masih mono, kagak ngasih lubang jack 3,5 mili dan kapasitas baterainya ini relatif kecil 4600 mAh. Tapi tenang, kalau lowbat ngecasnya bakalan cepet ya der berkat fast charging 80 wattnya. Rekomendasi terakhir, gue izin taruhin Realme GT 70 Other. Walaupun nilai jual utama dari ini HP ada di sektor performa, tapi ternyata kameranya tuh juga punya sensor yang bisa banget buat kita ajak bikin konten estetik. Realme GT 70 ini ngebawa dual kamera dengan lensa utama wide 50 megapiksel Sony IMX896 plus OIS dan lensa kedua ultra wide 8 megapiksel. Lu lihat dulu dah tuh hasil fotonya, cakep bener sih kalau kata gue mah, atau bisa juga dibilang sesuai harga ya der.
Buat rekam video juga kagak kalah asik karena lu bisa ngerekam pada resolusi 4K 60 fps pakai kamera depan maupun kamera belakang. Bisa zoom 2 kali juga ya cuma sayangnya kagak bisa switch lensa ke ultra wide atau kamera depan. Nah, untuk fitur dual view videonya mah ada ya aman. Kalau lu konten kreator yang kagak mentingin kamera alias cuma butuh performa editing, Realme GT70 ini wajib masuk pertimbangan karena chipset yang ngebut dan stabil banget pakai Dimensity 8400 Max 4 nanometer yang kagak cepet panas juga karena udah dikomboin sama sistem pendingin 360 derajat Ultimate Cooling System. Sementara untuk jenis RAM-nya dia udah LPDDR5X lengkap dengan jenis storage UFS 4.0 yang mana jenis kayak gitu udah lancar buat editing kayak geser-geser timeline, import file video bergiga-giga, naruhin efek, transisi, dan lain sebagainya. Sektor baterai juga jadi sektor yang menarik karena selain kapasitasnya jumbo di 7000 mAh, dukungan fast chargingnya tuh ngebut banget udah 120 watt. Ngedit video sembari ngecas, lah tenang bae, aman nih karena ini HP udah punya fitur bypass charging. Tamat, ending yang sangat mengkreator kartun tempelkan. Pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah terus semangat aja buat lu yang lagi ngerintis jadi konten kreator dan tetap berbuat baik juga walaupun muka terlihat mencurigakan. Itu, gua Alif Tombol Power mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Adios, rambut lepek, sales HP. Cuap.